Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Apit Channel. Malam hari ini teman-teman, saya tidak bikin konten explore lagi, tapi saya mencoba untuk memberikan kalian cara agar membangkitkan ilmu tenaga dalam seperti teman kita ini, Aji. Karena dulunya ini Aji ini orang yang tidak tahu apa-apa teman-teman, tapi alhamdulillah sekarang dia sudah tahu ilmu tenaga dalam. Nah, kita sama-sama belajar, ya kan? Ya. Dan tata caranya teman-teman itu sebenarnya mau dibilang gampang dia sulit, mau dibilang sulit dia gampang juga. Tapi ini tingkatan awal, masih awal dia. Jadi sebelum kami memulai video ini, alangkah lebih baiknya kalian subscribe dulu konten saya Apit Channel 093. Dan juga kita juga saling belajar, saling beritahu pengalaman-pengalaman. Siapa tahu anda yang memahami ilmu spiritual dan supernatural dan ingin terjun ke bidang ini, anda bisa mempelajari ilmu tenaga dalam ini. Dan manfaatnya teman-teman sangat luar biasa manfaatnya. Bisa menyembuhkan orang sakit, bisa mengobati orang kerasukan, dan yang paling pentingnya bisa mengobati tubuh kita sendiri teman-teman. Dan juga ini ilmu tenaga dalam ini ya susah-susah gampang lah dipelajari. Iya toh? Iya. Tapi kalau kalian berkenan, kalian bisa nonton sampai habis video saya. Nah, langsung saja kita ke caranya teman-teman. Dan sebelum itu kenalan dulu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aji. Saya dari tim Ketua Apit. Nah, di sini saya mempraktekkan kolaborasi ilmu tenaga dalam. Ilmu tenaga dalam tingkat awal atau tingkat pertama. Iya, tingkat pertama. Nah, pertamanya kita harus membaca Al-Fatihah selama 3 kali. Baca dalam hati, fokus. Dalam hati fokus. Nah, bagaimana caranya? Tarik nafas perlahan-lahan, buang. Coba saya contohkan seperti ini. Nah, kalau sudah dibuang 3 kali, tahan napas selama 3 kali, buang dulu pertama, baru tarik lagi perlahan-perlahan, baru tahan, dan tahan, baru buangkan perlahan-perlahan lewat hidung. Nah, terutama begitu. Nah, sampai bagaimana bisa kita fokus untuk menariknya. Dan habis itu kita habis menariknya, baru tutup mata. Fokuskan dalam hati, kita membaca Al-Fatihah selama 3 kali. Kayak contohnya, baca 3 kali seperti begini. Itu fokus, tahan, diamkan mulut, diamkan tangan, fokus pikiran kita itu hanya di ilmu tenaga dalamnya kita atau di pernapasannya kita. Dan juga jangan lupa teman-teman,
kalian harus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala Ya. agar kalian bisa dibangkitkan ilmu tenaga dalam dari diri kalian masing-masing. Ya, betul. Karena tidak semua orang loh cepat aktif ilmu tenaga dalamnya. Ya. Hanya orang yang punya bakat spiritual yang bisa bangkit ilmu tenaga dalamnya, teman-teman. Ya, betul. Dan juga kalau kalian agama Islam bisa, teman-teman. Malah lebih bagus. Apalagi kalau kalian selalu sholat, selalu istiqomah. Ya, betul Ya. sekali. Itu lebih bagus lagi. Dia cepat, cepat aktif. Baru kalian meminta kepada Allah setiap habis sholat Isya. Sholat Isya. Sholat maksudnya itu seperti sholat 5 waktu gitu. Seperti sholat 5 waktu. Kita sholat baru meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana kita bisa meningkatkan ilmu tenaga dalam. Ya. Ketika kalian sudah memiliki ilmu ini, teman-teman, kalian harus sabar. Ya. Kalian tidak boleh langsung maunya instan. Tidak ada yang instan di dunia ini. Ibu hamil pun masih butuh proses. Ya, betul sekali. Apalagi kita mencari ilmu tenaga dalam, teman-teman. Sebenarnya tenaga dalam ada di diri kalian masing-masing. Cuma tenaga dalam itu belum aktif. Ketika dia aktif di saat kita ketakutan atau lagi dikejar orang, Ya. gitu. Ataupun dikejar seperti hewan-hewan yang tidak Ya. yang menakuti kita seperti itu. Ya, betul. Ya. Makanya teman-teman, ilmu tenaga dalam ini sangat berguna lah, Ya. sangat berguna, bakal sangat berguna sekali. Bisa dan bisa juga ya sangat berguna sekali, tapi bisa juga menyembuhkan seperti orang sakit itu, seperti orang diguna-guna juga bisa disantet gitu. Nah, Tata caranya teman-teman, seperti tadi yang dibilang sama sahabat kita ini, kita harus duduk bersila, selesai kita sholat, paling bagusnya sih di saat jam 12 malam atau lebih lah, jam 11 ke atas, jam 12 ke atas gitu. Kalian harus bermeditasi, bukan meditasi semacam meditasi. Kalian harus seperti tadi yang sahabat kita berikan contoh. ya, Harus kita gimana? harus kita fokuskan, fokus dan fokus. Jangan berpikir saya ini langsung cepat dan bisa. Itu Ya. belum tentu bisa, karena kita ini butuh proses. Ya, Ya. baru di dalam hati selalu mengucapkan, baru fokus dan juga Ya, fokus. fokus kita konsentrasi, Ya. baru kita di saat kita duduk bersila seperti ini, Ya. dan itu kita selalu duduk bersila seperti orang meditasi lah, baru sudah kita laksanakan semua. Di dalam hati kita itu harus bilang, ya Allah, 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 ya Allah. Kita meminta, kita berdoa dulu kepada Yang Maha Kuasa. Nah, ini tenaga dalam ini bukan hanya Islam saja. Semua umat manusia memilikinya. Ya, betul. Mau agama apapun dia bisa, dengan keyakinannya masing-masing. Ya. Gitu, teman-teman. Ketika kalian sudah bisa ketika kalian sudah bisa membangkitkan ilmu tenaga dalam, cara pengetesannya tonton video
saya sebelum ini, sebelum ini, Iya sebelum sesudah ini, sebelum sebelum sesudah ini, sesudah sesudah ini. Nonton video saya teman-teman. Setelah ini saya buatkan, insya Allah saya buatkan video lagi. Caranya untuk pengetesan ilmu tenaga dalam, agar kalian tahu tenaga dalam kalian sudah aktif atau belum. ya Ya kan? Ya toh? ya betul. Agar sudah aktif atau belum. Makanya ketika kalian betul-betul kalian ingin belajar ilmu tenaga dalam ini, pasti ilmu tenaga dalam ini akan cepat, tidak butuh waktu lama. Kalau orang rata-rata kalau dibilang spiritual, nanti ada bakat spiritual, bisa terbuka 1 hari, 3 hari, 4 hari. Tidak teman-teman. Ketika kalian bisa fokus, konsentrasi kalian fokus betul-betul dan kalian ikhlas menjalaninya, Ya pasti walaupun kalian tidak memiliki bakat spiritual atau keturunan spiritual, pasti kalian akan bisa aktif. Contohnya kayak ini sahabat kita ini, seperti itu teman-teman. Nah itulah tata cara dari saya, itu persis saya sendiri, karena saya membuktikan sendiri teman-teman. Itu. Nah, dan ada lagi yang mau dilanjutkan sama Adi. Gini, cara mengaktifkan ilmu tenaga dalam seperti kayak saat tadi, Tingkat awal itu kita butuh belajar dulu seperti yang saudara bilang tadi, jam 12 malam ke atas gitu. Kalau kita jam 12 ke atas itu kita maksimal kita itu semakin fokus, tidak ada yang beribut berisik gitu, tidak ada. Kita itu tetap fokus. Aura mistisnya juga tuh. Aura mistisnya itu juga, ya. Aura mistisnya juga semakin kuat. Semakin kuat. Kalau sudah mengaktifkan tenaga dalam ini, baru sudah ada di dalam diri kita tingkat pertama atau tingkat kedua seterusnya. Kalian Harus mengontrol itu emosi kalian. Jangan tanpa sengaja, tanpa sengaja itu. tanpa sengaja mengeluarkan, tidak sengaja Ya. mengeluarkan tenaga dalam kalian. Ya, Gitu. Itu- Karena kalian belum bisa mengontrolnya. ya. Gitu. Itu siapa? Atau kalian belum tahu Ya, betul. bahwa tenaga dalam kalian sudah aktif. Ya. Gitu. Dan jangan juga dipamerkan kepada orang-orang lain. Ya. Tapi ibarat kau itu hanya memperlihatkan dirimu sendiri. Nah, Begitulah ilmu tenaga dalam ini teman-teman. Kalau mau dikupas sangat banyak. Masih ada lagi ilmu tenaga dalam tingkat tinggi. masih banyak lagi. Masih banyak lagi ilmu tenaga dalam tingkat tinggi. Dan juga jangan juga lupa kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan ilmu tenaga dalam, atau seperti ilmu-ilmu yang bisa melihat barang halus, atau bisa melihat apakah segala macamnya, bisa. Ya. Itu dari dalam jati diri kita sendiri. Kalau kita ingin belajar terus menerus. Dan jangan lupa sholat 5 waktu. Itu sholat 5 waktu. Habis sholat 5 waktu jangan lupa berzikir, terutama berzikir dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ilmu tenaga dalam tingkat pertama itu harus kita fokus, seperti yang saya bilang tadi. Itu bisa bilang tadi itu baca dalam hati Al-Fatihah selama 3 kali. Oke teman-teman, cukup sekian dari saya, dan sudah jelas juga saya mengijazahkan kepada anda-anda yang ada di rumah cara membuka ilmu tenaga dalam, mengaktifkan ilmu tenaga dalam. Dan kami mohon diri dulu, mungkin banyak kata-kata yang salah dari kami. Ya, jadi kami minta maaf teman-teman. Jadi kalau kalian suka dengan video-video dari saya
silakan subscribe, like, dan komen. Gitu. Ya. Jadi kami mohon diri dulu teman-teman. Dan saksikan video setelah ini, kami membuat video yang berjudul pengetesan ilmu tenaga dalam. Jadi ikutin terus konten-konten dari kami teman-teman. Jadi ada yang mau disampaikan? Ya. Oke teman-teman, kami mohon diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.